Selamat bertemu kembali anak-anakku yang terkasih. Pada pelajaran kali ini kita hendak membahas tema kesetaraan laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada akhir pelajaran diharapkan kalian mampu menginventarisir bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ajaran gereja tentang sifat saling melengkapi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan ajaran kitab suci atau Alkitab tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18-23. Yang keempat, kalian dapat menuliskan refleksi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat doa syukur sebagai ungkapan syukur atas jati diri kalian sebagai laki-laki atau perempuan yang saling melengkapi dan sederajat. Anak-anakku yang terkasih, pada usia remaja, biasanya seseorang mengalami pertumbuhan jasmaniah dan rohaniah yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu di dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenisnya. Daya tarik terhadap lawan jenis itu sering belum disadari secara penuh oleh para remaja sebagai hal yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis itu dapat menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan, pergaulan antar jenis di kalangan para remaja sering menyimpang. Karena itulah, para remaja memerlukan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan, serta daya tarik terhadap lawan jenisnya. Dengan demikian, para remaja dapat menghargai dirinya sendiri dan lawan jenisnya, baik pria dan wanita, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Sesuatu yang harus kalian sadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya, baik pria maupun wanita, diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Seperti dikatakan dalam Kejadian bab 1 ayat 26-27. Lebih daripada itu, pria dan wanita dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunio dan bekerja sama dalam pengolahan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia, seperti disebutkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31. Anak-anakku yang terkasih, laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Sifat korelatif itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita. Bukan itu saja, mereka juga kelihatan dalam bentuk seluruh kemanusiaannya, seperti perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan, termasuk Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan dalam Kejadian bab 2 ayat 18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sebadan dengan dia." Anak-anak, laki-laki dan perempuan diciptakan
bukan pertama-tama sebagai tuan dan hamba atau atasan dan bawahan, tetapi rekan yang sepadan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada keduanya sama. Nilai karya dan peran mereka pada karya Allah pada umumnya tidak berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sabda Allah yang berbunyi, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian bab 1 ayat 26. Dan yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian bab 1 ayat 31 menunjukkan perbedaan manusia dengan ciptaan lainnya. Sabda itu menunjukkan keistimewaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan di antara semua jenis ciptaan, bukan perbedaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Anak-anakku yang terkasih, dalam kitab Kejadian juga diceritakan bahwa pria dan wanita merupakan ciptaan Tuhan yang paling indah. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18, "Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia." Untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka pria itu kemudian berkata tentang wanita demikian, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kitab Kejadian bab 2 ayat 23. Nah, dari kutipan kitab suci tersebut, jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Demikianlah anak-anak yang terkasih, penjelasan singkat pengantar untuk materi kesetaraan pria dan wanita. Kalian dapat memperdalam dengan mencari referensi yang lain maupun mengerjakan tugas yang saya berikan kepada kalian. Sampai bertemu kembali pada pembahasan tema yang selanjutnya.